Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid di waktu majlis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kita ke dalam majlis tidak keluar dari keinginan Allah untuk mengampuni segala dosa kita. Karena daripada hadisnya Rasulullah atau hadis qudsi menyatakan, tidaklah orang hadir majlis kecuali iradahnya Allah untuk mengampuni dosa tuh hamba. Ya. Allah nggak ngasih seorang hamba biar hadir majelis ilmu kecuali iradahnya Allah, keinginannya Allah untuk ngampunin dosa tuh orang. Ya. Nah, makanya dikatakan lillahi malaikatan sayyaratan. Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang patroli setiap hari. Ngapain? Nyari majelis-majelis ilmu. Ngapain tuh malaikat ditugasin khusus? Lain malaikat pembawa rezeki, lain malaikat penjemput nyawa, bla 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 bla. Ada malaikat yang khusus cuman nyari majelis ilmu. Ya, kalau sudah ada ditemukan, mereka akan hempiskan sayapnya, mendarat, duduk bersama orang-orang ahli majelis ilmu. Enggak habis itu pergi lagi, enggak. Duduk dulu, malaikat aja ikut ngaji istilahnya. Malaikat ikut ngaji. Udah duduk, selesai majelis baru mereka pergi. Laporan kepada Allah. Ya Allah, aku telah dapati hamba-hambamu di dunia. Di absen tuh malaikat. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Jadi Allah pasti kenal sama kita. Kalau rutin istiqamah di waktu majelis, yang absen pasti langsung adalah Allah melalui para malaikatnya. Yang laporan malaikat fulan bin fulan hadir ya Allah malam Kamis sekarang. Kalau mau besok nggak datang, dibilang nggak datang. Atu-atu. Ya, makanya kemudian Allah berfirman, apa yang mereka harapkan dariku? Mereka mengharap kepadamu surgamu ya Allah. Apa mereka pernah melihat surgaku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka telah melihat surgaku? Mereka akan lebih mintanya ya Allah. Apakah apa yang mereka takuti dariku? Mereka berlindung darimu ya Allah, dari nerakamu ya Allah. Apa mereka pernah lihat nerakaku? Enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka telah melihat? Mereka lebih takut lagi. Mereka akan jaga dirinya. Kalau begitu aku telah ampuni dosa-dosa mereka semua pada Allah. Tapi malaikat ada yang si fulan bin fulan ya Allah. Dia kalau datang bukan buat nuntut ilmu, ngiseng aja daripada di rumah. Nggak ada niatan dia. Bukan buat nuntut ilmu, iseng daripada kosong waktunya. Apa kata Allah? Humul gom la yashqa bihim jalisuhum. Mereka sekelompok kaum yang enggak celaka mereka kalau duduk bareng. Jadi yang enggak niat aja masih dikasih walahum ghafartu. Mereka yang enggak niat aku ampuni dosa mereka. Bagaimana yang niat dari rumah, di motor tadi, yang naik jalan kaki, niat. Kita ini hajat kita sebagai manusia minta banyak sama Allah, betul?
jadiin sarana majelis ini ismul a'zam. Doa pusaka kita nih majelis. Saya mau ke majelis, sarana saya buat doa sama Allah. Di jalan doa tuh minta, ya Allah, istri saya begini ya Allah, anak saya begini ya Allah, pendapatan saya begini ya Allah, kesehatan saya begini. Ngadu sambil jalan aja. Nanti itu Allah kasih tuh. Jadiin sarana nih, wasilah, perantara buat doa kita biar cepat diijabah. Hadir majelis istiqamah sambil berdoa jalannya, niat buat anu. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan daripada Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wahdharil arda as-sulbah wa mahabbar rih ihtirazan minar rasyaj. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna amatal adabil gabri minhu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wal alihi washabihi wala. Wahdar, hati-hatilah, al arda as-sulbah. As-sulbah shotnya dhammah, lamnya boleh sukun, boleh fathah, boleh sulabah, boleh sulbah. Nih secara bahasa Arab aja ya. Hati-hati dari tanah yang keras. Kalau buang air kecil atau buang air besar, pastinya buang air kecil. Jangan di tanah atau tempat yang keras. Jangan di tempat, langsung buangnya itu jangan ke tempat yang keras. Kenapa? Ihtirazan wa mahabbari, dan juga hembusan angin. Maksudnya di waktu ada angin berhembus, misal angin berhembus ke selatan, angin berhembus selatan, kita berasa nih angin ke selatan gitu. Jangan ente buang air kecil atau buang air besar ke utara, ngelawan angin, jangan. Memang kalau di sini kurang kegambar ya, coba ente di padang pasir, waduh, ente buang air kecil, apalagi kebelet, airnya banyak gitu, air kencing itu, air seninya banyak, lagi hembusan angin banyak. Buang air kecil, muka ente basah kayak wudhu. Bener, kencang soalnya angin. Oh, kencang, jangan ngelawan angin. Kalau di sini mungkin agak-agak, nggak kegambar deh. Kita mungkin di savana luas gitu. Jangan ngelawan angin. Yang pertama tadi, jangan di tanah atau tempat yang keras. Tanah itu cuma contoh. Ubin, marmer, jangan langsung ke marmer, jangan langsung ke ubin, karena biar ihtirazan, menjaga dari rosyas, dari percikan najis. Jangan sampai percikan najis ke tubuh kita atau ke busana kita. Kenapa? Liqaulihi, disebabkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan ada sabda Nabi Muhammad, inna adzaba adzabil qabri, sesungguhnya umumnya orang-orang diazab di dalam kubur, minhu, daripada percikan najis. Mayoritas manusia diazab di dalam kubur, ya Allah, karena percikan najis. Mayoritas ini Nabi Muhammad udah ngomong, mayoritas di alam kubur udah kena azab karena percikan sembrono, keledor sama najis. Ya, makanya ini adab-adabnya, etika-etikanya ketika mau buang air ingin buang buah hajat. Wattaqi fi julusika, bersandarlah ketika kamu duduk. Ya, berarti buang air kecil duduk, artinya bukan berdiri. Kenapa? Kalau berdiri makruh, sebatas makruh, nggak haram. Kenapa sebatas makruh? Karena dikhawatirkan muncrat percikan najis. Emang Nabi Muhammad SAW pernah kencing berdiri di satu kaum, dikatakan karena daruratnya Rasulullah, dikatakan karena tempatnya itu terlalu kotor. Kalau Nabi Muhammad jongkok lebih takut lebih kena. Oleh sebab itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa Nabi Muhammad pernah kencing berdiri? Untuk meringankan umatnya
untuk menerangkan menjadi syariat, karena Rasulullah pembawa syariat. Allah sengaja ngasih Nabi Muhammad biar kencing berdiri, biar nerangin, menginfokan kepada umatnya nggak haram. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah kencing berdiri, sampai yaumul qiyamah haram orang kencing kalau berdiri. Untuk nerangin, kasih tahu bahwa di syariat kencing berdiri makruh. Ya, secara medis apa itu beda. Ya, emang nggak mungkin perilakunya Nabi Muhammad nggak sesuai medis tuh, nggak mungkin. Dah gitu aja udah. Gampangnya perilakunya Rasulullah tidak mungkin nggak sesuai medis. Pasti lewat medis lebih baik. Kalau dicari dari segi medis pasti lebih baik perilakunya Rasulullah SAW. Artinya seperti itu. Untuk nerangin bahwa, ngasih tahu bahwa kepada umatnya nanti sampai yaumul qiyamah bahwa kencing itu nggak haram. Jadi apa maksudnya kata ulama? Ya, jadi kalau memang kita ngedapetin tempat-tempat yang nggak mungkin kita duduk, nggak mungkin kita jongkok, berdiri nggak masalah. Ya, tapi jangan sering setiap kencing berdiri. Ya, ada kan terkadang kita dapetin situasi kayak kita lagi keluar kota, masuk rest area, masuk pom bensin, ya kemungkinan tempat-tempat itu masih bau pesingnya, najis-najisnya belum disiram, nggak terawat. Kalau saya jongkok, saya duduk, ini tempat duduk yang kloset duduknya ini udah najis semuanya nih. Misal saya mesti berdiri, ya nggak apa-apa, ya sekali nggak apa-apa. Atau emang nggak ada tempat, kayak kita ke mall ada, ya masih ada kalau di mall masih ada. Kalau di luar negeri nggak ada itu, nggak ada. Coba ke Singapura, coba ke Singapura, sulit. Wattaqi fi julusik, dan bersandarlah ketika kamu duduk atau jongkok. Ya, julusik ini duduknya di sini maksudnya jongkok. Sunnahnya buang air kecil atau buang air besar jongkok, bagi laki bagi perempuan, bukan karena perempuan aja. Kita selama ini sekolah taunya anak perempuan aja yang jongkok. Nah, orang laki sunnah jongkok, sunnah. Dan bersandarlah di dalam jongkokmu waktu dudukmu ala rijlil yusra, di kaki, pakai kaki kiri. Maksudnya nyandar pakai kaki kiri, yang kanan agak dinaikin sedikit. Jadi perut itu agak ketahan dengan paha kiri. Perlu dipraktekin nggak? Nggak perlu kan ya? Paham ya? Nekan, ya yang kiri nekan, yang kanan naik sedikit. Lambung nih atau yang perut bagian kiri agak ketekan dengan paha kiri kita tuh. Ya, itu sunnah. Cakep. Kenapa? Dilihat oleh medis ternyata lebih ngebersihin najis yang ada di lambung, di perut tuh lebih gampang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi medis juga enggak gampang wasir. Ada kan orang kalau wasir gara-gara apa? Gara-gara sulit buang air, dia ngeden. Jadi nggak perlu ngeden tuh kalau nggak perlu. Ya, kalau begini. Tuh. Kalau bisa ininya diterken. Tuh. Waduh, suruh ke depan juga nih. Yang minta nih, yang minta masternya, yang minta master. Ini begini, ininya full nyandar, jangan diangkat. Kaki kiri, yang kanan diangkat, tuh begitu tuh. Ya, yang kiri nggak usah diangkat, begini aja. Ini agak ketekan tuh, yang ini diangkat sedikit. Buang air nih, ini nggak perlu ngeden nih kalau begini nih, lempeng aja udah ke jalan tol. Nih, jadi enak gitu. Dan jauh biar aman dari wasir. Terkadang wasir itu kan karena kelamaan jongkok, ngedon aja. Yang keluar apaan? Batu sapir ya. Jangan, nggak usah pakai ngeden buang air. Kalau begitu nggak pakai ngeden dah, enak aja udah. Tungguin aja deh, nggak pakai salam lagi, main keluar aja udah. Wattaqi fi julusikal ala rijlil yusra, sunnah ya. Nggak begitu boleh Beb. Selama ini saya nggak pernah tahu, nggak apa-apa, itu sunnah. Secara medis juga banyak kegunaan baiknya.
Tapi nggak begitu nggak apa-apa, bukan berarti haram. Enggak nih dari tadi ya nggak ngomongin haram loh, nggak ada ngomong haram. Ya. Wala tabul qaiman, jangan kau kencing berdiri, kata Imam Ghazali. Illa, kecuali an daruratin, kecuali kalau darurat. Nggak mungkin saya nggak kencing berdiri, nggak ada tempat atau kotor najis, ya, kencinglah berdiri. Selagi bisa kencing duduk atau jongkok, duduk. Duduk sama jongkok, kalau zaman kita sekarang ada duduk ya. Lebih bagus mana? Jongkok ketimbang duduk. Tadi yang kayak begitu posisi, mau buang air kecil, mau buang air besar sama tuh. Buat ngebersih tuh. Jadi tuntas. Jadi tuntas. Ya. Wajma' fil istinja'i. Nah, ini baru masuk tentang istinja. Kemarin tuh adab di toilet. Adab ketika beristinja di kamar mandi. Sekarang istinjanya, ceboknya. Istinja yang jelas, kalau yang mencatat silahkan. Istinja itu ada dua. Bisa isticebok dengan air. Istinja hukumnya apa? Hukum istinja, hukum muasal istinja wajib. Hukum istinja bisa jadi wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Lalu wajib kalau yang keluar basah atau normalnya manusia. Ya, entah buang air besar, entah buang air kecil. Wajib. Yang kedua haram. Yang bisa istinja haram? Bisa istinja haram. Kalau pakai alat yang terhormat. Contoh, pakai pakai makanan. Istinja cebok pakai roti tawar gitu. Lu bingung pakai makanan apa? Dikira pakai kebuli masih mandi. Bukan, roti tawar aja yang gampang gitu. Tenang aja, jangan berat-berat. Belajar fikih jangan berat-berat. Akhirnya ngawang kayak roti tawar, oke. Atau enggak yang ada nama-nama Allah dan malaikat-malaikatnya atau nabi-nabinya, ada kertas tapi ada malaikat, nama-nama Allah, nama haram jelas. Makruh, istinja makruh kalau keluarnya angin doang. Makruh tuh, keluar angin cebok, makruh. Keluar angin cebok. Ada kan orang karena was-was tuh, jangan setiap keluar angin dicebok kamar mandi, setiap keluar angin cebok kamar mandi. Jangan. Ya, jangan. Yang kedua, selanjutnya mubah. Kapan bisa mubah? Kalau ada keringat, dia berasa ngalir keringat nih di kemaluan depan atau belakang. Mubah, boleh aja deh cebok. Istinja ini bahasa gampangnya cebok. Ya, boleh. Tapi kalau makruh tadi buang angin doang. Angin kering, angin biasa, nggak sama temen-temennya. Angin doang, nggak ada temennya. Kalau sama temennya beda lagi, wajib jadinya. Dia bawa temen. Nggak tahu deh bahasanya apa itu sore. Ya, itu dia. Istinja bisa dengan air, bisa dengan alat istinja, berarti ada air, ada batu. Betul? Kembali lagi. Jadi hukum istinja udah tahu. Sekarang istinja dengan apa? Istinja hanya dengan dua cara. Cara air dengan air atau cara dengan batu. Batu ini cuman contoh atau dalam kurung sepadannya. Enggak khusus batu, selain batu nggak boleh. Enggak. Maka nanti ada syarat-syaratnya. Kenapa kok batu? Karena zaman Rasulullah SAW batu. Adanya bahan batu. Adanya bahan batu doang. Nggak ada tisu tesa, nggak ada. Kalau ada tisu tesa pakai tisu tesa, nggak ada. Makanya bahannya jadi jangan kita cuput. Harus pakai batu nggak boleh. Nggak ada. Makanya ada ulama ngasih syarat-syaratnya nanti. Ya, air jelas. Kalau buang air dengan air jelas sampai bersih, udah nggak ada syarat-syarat. Sekarang kita bicara wajma'. Gabungkanlah
fil istinja'i, dalam engkau istinja atau cebok, baina isti'malil hajari wal ma', gabungin antara cebok dengan air dan dengan batu. Ini yang paling susah, ini yang paling bagus. Dari sini kita bisa paham, karena memang ini udah masuk fikih sebenarnya. Cuman Imam Ghazali kok nggak nerangin rinci kayak begini. Ini bukan kitab fikih, paham? Yang jelas dari sini kita pahamin dari kitab-kitab para ulama. Ulama menyatakan berarti ya dalam istinja itu ada 3 tingkatan. Ada cebok dengan air atau batu, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bagus gabungin antara batu atau sepadannya dengan air, itu paling cakep. Martabat tingkat yang kedua hanya dengan air. Pangkat atau tingkatan yang ketiga dengan batu atau sepadannya. Ingat, batu hanya contoh, nanti ada syarat-syarat. Jadi dalam istinja ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling cakep, paling afdol, paling bagus, air dengan batu. Air dengan batu. Ya. Yang kedua ya air doang, yang ketiga batu aja. Ya. Nah, istinja dengan batu bisa wajib gak? Bisa hukumnya wajib? Bisa, kata ulama. Kapan buku hukumnya orang istinja batu? Kalau dia merasa jijik dengan adanya syariat dibolehin istinja dengan batu. Ih, apaan isyadah kayak batu? Ih. Emang naudzubillah kalau sampai kurang ajar dengan Nabi Muhammad, wajibnya 40 kali lipat udah loh. Jangan kurang ajar sama Rasulullah SAW. Nggak boleh gitu kata ulama. Kalau kita merasa jijik nih, masa pakai batu? Nah, wajib tuh buat dia tuh. Wajib buat dia istinja dengan batu doang. Buat apa? Buat jatuhin dirinya, jangan kurang ajar dengan Rasulullah, sahibu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan seperti itu. Jangan ada sedikit ngerendahin Nabi Muhammad apapun itu. Wajib. Jadi wajib nanti. Kalau dia nggak pakai air doang nggak sah dia istinjanya. Kenapa? Dia ada merasa jijik dengan perilakunya Nabi Muhammad SAW atau perilakunya syariat. Itu. Dan selanjutnya catatan kecil, notaben, istinja cebok dengan batu itu adalah pilihan. Catatan kecil, istinja dengan batu pilihan. Paham? Bukan pengganti. Beda sama tayamum. Kalau tayamum debu atau tanah itu pengganti kalau nggak ada air. Maka disyariatkan untuk tayam atau nggak mampu menggunakan air atau nggak boleh menggunakan air baru menggunakan debu atau tanah. Tapi kalau istinja dengan batu pilihan, boleh-boleh aja. Mau air depan inti kolam renang lagi, waduk lagi. Ente mau pakai istinja pakai batu, silahkan. Istinja dengan batu dan sepadannya. Nanti kita akan terangin insya Allah. Istinja dengan batu kalau zaman kita sekarang tisu termasuk juga boleh. Itu termasuk sepadannya dengan batu. Jadi istinja dengan batu itu adalah pilihan, bukan pengganti. Harus kita ketahuin dulu tuh. Biar kita ini pilihan. Jadi maksudnya semau-mau ente. Kalau ada air banyak di rumah, air banyak, pam tiap bulan bayar kok. Nggak pernah telat saya, nggak pernah dicopot. Ya, nggak pernah diberhentiin. Walaupun saya mau pakai batu, boleh silahkan. Karena istinja dengan batu pilihan, bukan pengganti. Kalau tayamum pengganti air. Anda tidak mampu menggunakan air, ente nggak boleh dari dokter pakai air, ente nggak ada air, baru silakan pakai tayamum. Jadi kalau pakai batu atau tisu yang sepadannya itu pilihan. Subhanallah, dulu zaman Nabi Muhammad orang-orang kafir Quraisy merasa jijik dengar orang-orang muslim pakai batu. Tapi subhanallah kita zaman sekarang, ente kembali lagi ke luar negeri tadi.
Ente masuk ke Changi Airport, ente mau buang air kecil bingung ente, nggak ada air ente, pakai tisu, pakainya tisu, nggak ada. Yang lagi ke Jepang, maksud, emang pernah Beb? Belum, baru mimpi kemarin, baru habis nonton film gue mimpi. Ya terus, habis lagi pada bengong aja sih, kalau bengong-bengong ntar aneh. Ya, insya Allah bengongnya pada paham ya. Terusin, istinja dengan batu. Martabat paling bagus gabungin. Oke, ada syaratnya kan? Ada syaratnya. Syarat istinja dengan batu dalam kurung sepadannya batu. Terkadang syarat itu berkenaan dengan alatnya, batunya. Terkadang yang sepadannya dan juga berkenaan dengan caranya. Terkadang berkenaan syarat ini berkenaan juga dengan tempat yang kita istinjain, itu kemaluan. Paham? Ini hasilnya aja nih, kasih tahu. Ini belajarnya capek nih, belajarnya capek, ngumpulinnya capek. Ya, yang pertama yang berkenaan dengan alat, yaitu batu atau sepadan. Syarat istinja dengan batu bisa berkenaan dengan alatnya, bisa berkenaan dengan caranya, bisa berkenaan dengan kemaluan atau tempat yang kita mau istinjain. Jelas sampai sini? Jelas? Yang mau nyatet silahkan nyatet. Enggak. Yang pertama, yang berkenaan dengan alatnya. Yang pertama, alatnya harus batu atau benda padat. Harus benda padat. Enggak boleh benda selain padat. Tahu nggak benda padat atau bukan padat? Tahu kan? Ada benda padat, ada benda cat. Sekolah lagi akhirnya nih, repot ini. Ya, benda padat. Yang kedua, harus benda padatnya itu suci, harus bersih. Nggak boleh benda padat yang najis atau mutanajis yang terkena najis, nggak boleh. Emang ada benda padat yang najis? Teh kucing kering lama-lama kayak batu ya, kotoran kucing, kotoran manusia coba di padang pasir keras, nggak boleh. Kotoran sapi keras, nggak boleh. Itu namanya benda padat tapi nggak suci. Benda padat suci. Yang ketiga, suci atau bersih ya. Yang ketiga, harus bisa menyerap atau mengangkat najis. Yang permukaan benda padatnya itu bisa mengangkat atau dalam garis miring menyerap najis. Emang ada? Ada. Benda padat suci tapi nggak bisa menyerap. Contoh, batu ada, batu mulia nih. Bisa nih. Amlas, tahu amlas? Licin. Batu-batu banyak batu yang licin. Batu licin ada, namanya daerah jadi ada batu licin, ya kan? Batu yang licin, bukan yang licin-licin nggak bisa. Yang permukaannya itu bisa menyerap atau bisa mengangkat najis. Walaupun batu kalau enggak menyerap, enggak mengangkat najis, enggak bisa. Jelas? Benda padat, suci bersih, mugli, igla harus bisa mengangkat atau menyerap najis. Botol bisa nyerap. Bisa buat cebok, buang air besar. Nggak bisa. Permukaannya botol apa ya? Licin. Keempat, berapa tadi? 3. Aneh, ngapal ini di jalan tadi tuh, borongan macet, borongan lampu, borongan. Yang keempat, ya dari alatnya ya, tidak terhormat. Tidak terhormat. Maksud tidak terhormat bukan yang jadi makanan, kembali lagi. Atau ada yang di situ pokoknya yang terhormat. Contoh roti tawar tadi. Roti tawar Prancis keras-keras gitu. Keras gak? Benda padat gak? Bersih gak? Bisa ngangkat? Bisa aja. Tapi muhtaram dia, itu nggak boleh nggak boleh makanan. Karena itu terhormat. Karena itu terhormat. Itu syarat dari segi alatnya. Dari segi alatnya. Caranya,
Caranya yang pertama harus 3 kali. Harus 3 kali. Harus. Kalau pakai batu doang atau sepadannya tisu harus 3 kali. Nggak boleh nggak. Yang kedua harus bersih. Harus 3 kali. Harus bersih tanpa 3 kali nggak boleh. 3 kali tanpa bersih nggak boleh. Bersih dan 3 kali. Caranya harus bersih, sampai bersih dan sampai 3 kali. Dan bagusnya kalau zaman kita sekarang, bagus ya tisu ketahuan bersih apa yang nggak bersih, betul? Bersih apa yang nggak bersih kan ketahuan tuh, ya nggak? Kalau masih ada bercak atau masih ada masih ada sisa kelihatan suci. Kelihatan dari tisu. Kalau batu belum tentu kelihatan, betul? Makanya tisu boleh, karena permukaan tisu menyerap benda padat. Benda padat nggak tisu? Benda padat. Bersih? Terhormat nggak tisu? Enggak, buat ingus, buat apa, buat ngelap. Ya boleh jadi tisu. Terus tadi caranya harus 3 kali. Bersih doang nggak 3 kali? Nggak boleh. 3 kali doang nggak bersih? Nggak boleh. Kalau nggak bersih sampai 3 kali, terusin. Sunnahnya sampai ganjil. 4 kali, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, itu sunnah tadi. Sekarang syarat dari tempatnya. Syarat dari tempat yang kita mau cebok, entah kemaluan depan, entah kemaluan belakang. Ini ngomongin fikih ya, ngomongin ilmu, nggak usah malu ya. Yang pertama, bergegas. Setelah selesai dari hajat keluar, bergegas. Artinya apa ya? Kalau kata bahasa ulama, jangan sampai kering dia punya najis. Ada orang tahu dia tuh ngapain sampai kering. Dia nggak tahu, dia mungkin main handphone kali ya. Enggak, ngerokok Samsu 2 batang, 3 batang, 1 batang 20 menit. Kali 3 60 menit. Ini enggak ngerokok akhirnya kering tuh, dia mau pakai batu, udah nggak bisa. Maksudnya artinya nggak boleh sampai kering, bergegas. Selesai, udah bersih, udah selesai, nggak mau lagi, nggak ada tambahan, nggak mau tambah lagi, baru harus bergegas. Yang kedua, jangan sampai berpindah tempat. Nih tempatnya, syaratnya nggak boleh berpindah tempat. Maksudnya saya nggak paham. Oke, bagi kaum laki, kemaluan depan jangan kelewat dari pala kemaluan depan. Paham? Kalau lewat dari kepala kemaluan depan ke atas gitu belakang, ngapain tuh salto deh? Cairannya, wallahu alam deh. Kalau yang bawah, yang kemaluan belakang jangan keluar dari jangan sampai ngalir keluar gitu dari batasan yang keriput tuh. Yang keriput. Yang keriput keluar dari situ tapi ngalir ya. Bukan ketika keluaran pertama. Ada kan keluaran pertama ada ke kanan, ada ke kiri, dinding tuh. Tahu nggak dinding ini nggak? Kebayang nggak nih? Kalau segitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau ngalir sedikit lewat, laki kalau lewat dari kepala kemaluan depan. Perempuan sama. Jangan dihayalin. Naudzubillah. Nih majelis suci ya. Perempuan yang nggak keluar dari dinding kanan, dinding kirinya di kemaluan. Atau seringnya sampai ke bagian selangkangan, itu udah nggak boleh pakai tisu lagi. Nggak, maksudnya nggak boleh pakai tisu doang, nggak boleh pakai tisu doang, harus pakai air. Pakai tisu aja boleh nggak boleh. Mau pakai tisu sama air nggak apa-apa. Jelas sampai sini? Jadi kira-kira ada 9 atau 10 syarat dalam istinja cebok dengan batu. Kalau itu 10-10-nya kita pahamin, kita ini istinja dengan batu pilihan, boleh saja. Kembali ke kitab.
Faida aratta al-iktisara, jika kau ingin meringkas di dalam istinja nih masih ala ahadihima, dalam salah satunya antara air atau batu atau sepadannya, fal ma'u afdol, maka air itu afdol. Jadi kalau mau ringkas salah satu aja, air yang lebih afdol. Kalau mau gabungin itu paling afdol lah daripada pakai air doang. Tapi kalau mau ngeringkas yang afdol adalah air. Ya. Wa inik tasorta, jikalau kau ingin meringkas alal hajari, ngeringkas cuma pakai batu doang, nggak pakai air, fa'alaika. Nah, ini baru nih. Tadi syarat-syarat yang kita dengar. Fa'alaika, maka wajib bagimu antas ta'mila salasata ahjarin, harus pakai 3 batu. Oh, tadi belum ya? Hah? Oh iya, 3 batu udah. Oh iya, itu alat kelima. Jadi syarat alat ada 5. Benda padat, bersih, bisa menyerap atau mengangkat dengan 3 batu. 3. Terus tidak terhormat. Itu kalau alat. Caranya tadi 2. Caranya dengan cara udah tadi 3 batu cara ya. Iya, 3 batu itu cara. Caranya dengan udah langsungnya ke kitabnya. Fa'alaika antas ta'mila salasata ahjar. Yang pertama harus 3 batu. Ini masuk nih yang tadi. Tapi nggak semuanya ya. Ingetin lagi nih. Yang di kitab nih nggak ada 10 tadi atau 9 tadi, nggak ada. Nggak semuanya. Karena apa? Sekali lagi, ini kitab Bidayatul Hidayah, bukan kitab khusus fikih, bukan. Jangan berarti Imam Ghazali kurang nih, kagak ngerti. Jangan, nggak boleh kita ngomong begitu. Kitab Imam Ghazali di kitab fikih yang khusus fikih disebutin, yang ini enggak. Ya. Fa'alaika antas ta'mila salasata ahjar. Tahirah, bersih. 3 batu, bersih, suci. Munshifatan lil ain, bisa mengangkat atau menyerap najis. Tamsah biha mahalan najwi, bisa mengusap tempat najisnya. Bihaitsu, sekiranya la tantaqila an najasah an maudhi'iha, jangan sampai berpindah. Tuh syarat yang tadi ada. Jangan sampai berpindah. Wa kadzalika tamsah al-qadib fi salasati mawadhi'. Dan juga harus dengan 3 batu sama 3 kali beda. Iya, 3 batu benar. Syarat juga tadi. Harus dengan 3 batu sama 3 kali beda. Paham nggak? 3 batu dengan 3 kali mungkin nggak 1 batu 3 kali? Atau 1 tisu 3 kali? Mungkin nggak? Kalau 1 batu mungkin nggak? Kalau apa ya? Kalau batu punya 3 permukaan, bukan di 1 permukaan. Maaf. Ini tempat buang air besar nih. 1, 2, 3, itu nggak boleh tuh. Kalau mau 1 batu buang, ambil lagi 1 batu buang, ambil 1 batu. Itu namanya 3 kali. Itu namanya 3 kah? Kalau begini tuh 3 kali juga, tapi 1 batu atau 1 tisu. Tapi kalau batunya ada 3 permukaan, misal segitiga atau gimana, permukaan yang 1 sekali, belokin lagi, kayak main puzzle. Permukaan yang kedua yang bersih, tarik, putar lagi, itu boleh. Jadi kalau nggak salah syaratnya tadi ada 9, ada 10. Tahira tamsah biha mahala najwi bihaitsu la tantaqilan najasa'an mawdi'ha. Wa kadzalika tamsah al-qadib fi salati mawadhi' min hajar. Harus di 3 tempat atau 3 kali, 3 batu atau 3 tempat. Kalau punya 3 tempat, maksudnya 3 permukaan. Kalau batunya ada 3 permukaan, bisa 3 permukaan. Ya, maksudnya 3 permukaan yang untuk atau tisu. Kalau tisu sulit kayaknya tisunya. Apa bisa tisu? Sulitnya tembus ya. Tisu jangan. 3 kali aja. Ambil 3 tisu murah.
Fa'in lam tahsul al inqa, tuh kalau nggak didapati bersih bisalah satin, nggak udah 3 kali pakai batu atau pakai tisu nggak dapat bersih, fatam mim khamsatan, sempurnain jadi 5. Sunnahnya ini bukan wajib. Wajibnya apa? Sampai bersih. Sunnahnya ganjil. Misalnya tisunya udah 3, tisu 4. Oh bersih, tambahin lagi tisu yang kelima. Nggak bersih, tambahin lagi sampai 6. Nggak bersih, tambahin lagi. Udah bersih, tambahin lagi 7. Misalnya ke 6 baru bersih, berarti tambahin lagi 7 biar sampai ganjil. Ila sampai apa? An yunqa bil itar, sampai bersih dengan cara witir, dengan cara ganjil. Sampai bersih tapi dengan cara Tapi kalau saya 3 nggak belum bersih, pas 4 bersih, yakin, ya udah, nggak apa-apa, nggak kelima. Tapi kalau mau sunnah, bagusnya sampai ke 5. Paham habis ini? Yang jelas wajib bersih. Tuh deh. Fal itaru ganjil dengan batu atau tisu, ya istinja dengan batu tisu. Mustahabun sunnah. Ganjil itu sunnah. Wal inqa ampe bersih wajibun, wajib. Jadi jangan terpaut, jangan terikat dengan ganjil enggak. Ganjil itu sunnah. Yang berjelas wajibnya adalah sampai bersih. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Lanjut ada lagi. Yang dan paling makruh nyium tangan yang bekas cebok, makruh. Hati-hati nih, kadang lupa nih. Ada orang kan sampai was-was, ngapain lu cium-cium? Cium duren aja lo ke Kalibata enak sono. Makruh, Jangan ya. Walaupun tisu, kalau tisu enak udah jelas. Oh nih ada najis ada enggak? Jangan pakai dicium-cium. Makruh nyium, entah tangan, entah tisu kita, jangan. Siram atau pakai. Kalau udah siram udah selesai, pakein sabun, selesai. Jangan pakai cium-cium. Kenapa? Jadiin was-was tuh. Jadi was-was. Was-was nih kalau udah ada datang penyakit nggak bisa hilang ente. Sulit hilang. Mau didoain sama gutub lagi sulit. Udah bersih. Jangan percikan. Amin percikan tadi. Percikannya. Terus ceritanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada orang di Huraidah, paling luar biasa deh. Was-wasnya. Was-was sama najis. Was-was sama istinja. Was-was sama ada najis lagi keciprat atau akhirnya ngadu sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya Habib Ahmad, tolong doain saya. Saya was-was nih sama najis. Kata Habib Ahmad, ya tungguin sebentar. Sebentar lagi masuk ke waktu sholat. Begitu masuk sholat, udah mau qomat, kata Habib Ahmad bin Hasan, ambil tuh tai kambing depan rumah saya. Tuh samping rumah saya ada kandang kambing, ambil tainya. Kata Habib Ahmad bin Hasan, ambil, kantongin sholatnya. Sholat, kantongin. Sholat. Sekarang ente jadi imam, ane makmum. Udah sholat, ngantongin kotoran ente jadi imam sekarang, ane yang makmum. Ayo, bingung. Ada ketika kotoran kambing jelas. Sholat akhirnya. Habis sholat sembuh dia punya was-was. Artinya apa? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menerangkan di Tadhkirun Nas, karena najis, indah Imam Malik, indah Imam Malik tuh nggak ngebatalin sholat. Tapi ini jangan terus diviralin nih video nih. Terus Habib Alwi lu ini di Indonesia beda Ini madhab Malik, jangan terus viral di Indonesia. Wah, rame akhirnya. Kotoran binatang atau kotoran tuh nggak najis, itu nggak jadi najis, nggak jadi ngebatalin sholat. Jadi diobatin, dan itu khusus buat orang yang berpenyakitan. Caranya Habib Ahmad bin Hasan, bukan semua orang suruh ngantongin tai kambing. Ntar video viral lagi nih, salah-salah. Itu cara biar ngobatin, salah satu cara Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas buat ngilangin was.
Ya, pokoknya begitu, jangan was-was deh. Ada bodoh, mau ada najis mau kagak bodoh amat. Yang penting gue udah istinja, bersih, saya tahu caranya, selesai. Oh berasa habis pakai celana tuh biasa tuh. Kayak ada nyer lah gitu, ya. Kayak ada ser, kayak keluar nih kayak air kencing. Makanya kata ulama, kalau habis kencing, cipratin tuh ke tangan dalam kita. Cipratin ke sarung kita. Udah. Kita berasa ser, tuh air yang tadi. Gitu aja. Ya. Jelas sampai sini? Wa tastanji bil yadil yusra illa bil, jangan kau istinja kecuali dengan tangan wa qul indal faragh, dan bacalah, ucapkanlah ketika kau selesai daripada istinja, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku, minan nifaq, daripada kenifakan, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahish, dari hal-hal yang haram. Minta doa tuh habis istinja, doa mau Allah, ya Allah sucikan, bersihkan hatiku dan jaga kemaluanku dari yang haram. Naudzubillah. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja, gosok tanganmu yang habis buat cebok, gosok dikit, karena dulu nggak ada air, sulit sama air. Kalau sekarang gimana? Siram sama air, nggak perlu kubin-ubin, nggak perlu, ya pakai air aja. Maksudnya apa? Bilas lagi tangannya, nggak usah dicium-cium, ingat makruh. Ya, di sini wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ard, gosokin ke tanah lagi. Ya, kalau udah istinja, biar apa? Buat ngilangin bekas. Au bihaitin, atau yang ada di tembok. Sumaksilha, kemudian basuhlah, siramlah dengan. Kalau sekarang gimana? Pakai sabun. Nggak perlu kita ke lantai-lantai begitu-begitu, nggak perlu. Ambil sabun aja. Ya, bilas dengan yang bagus, bilas yang baik. Babul wudu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Telat. Sirrul Fatihah.